Perkenalkan, saya Bayu Ajiwono dengan NIM 3123492 dari kelas TI 23A5. Di sini saya akan menjelaskan data quality dan data drive in big data system. Apa itu data quality? Data quality adalah ukuran kelayakan data untuk digunakan dalam operasional analisis dan pengambilan keputusan. Dalam sistem big data, kualitas data bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana data tersebut memenuhi 6 dimensi utama. Pertama, akurasi dan validasi. Data mencerminkan realitas dan sesuai format. Selanjutnya ada completeness, tidak ada bagian data penting yang hilang. Seterusnya konsistensi, data tetap sama meski diakses dari berbagai sistem. Selanjutnya ada timelines, data tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya masalah umum dalam data quality. Masalah utama data quality seringkali muncul karena kompleksitas infrastruktur data. Hal ini biasanya disebabkan oleh skema evolution, perubahan mendadak pada struktur data sumber, dan data injection error saat proses pemindahan data masif. Selain itu, adanya data silos dan ketidakkonsistenan format antara departemen sering kali menciptakan duplikasi data yang sulit dibersihkan secara manual. Apa itu data drift? Data drift adalah kondisi di mana performa model machine learning menurun karena karakteristik data di dunia nyata berubah seiring waktu. Silent killer tidak menyebabkan sistem error, tapi hasil prediksi menjadi tidak akurat, model decay, penurunan kualitas model yang terjadi secara alami jika tidak dipantau, environment shift terjadi karena perubahan perilaku pengguna atau faktor eksternal lainnya. Sini ada jenis data drift. Terdapat 3 kategori utama perubahan distribusi data yang harus diwaspadai. Yang pertama, covariated drift, distribusi input PX berubah, misalnya perubahan demografi pengguna. Yang kedua, label drift, perubahan pada distribusi variabel target. Concept drift, perubahan pada hubungan antara input dan output. Memahami jenis drift ini penting untuk menentukan cara perbedaan model yang tepat. Selanjutnya, metode deteksi drift. Untuk mendeteksi perubahan data secara kuantitatif, tim data menggunakan beberapa alat statistik. Yang pertama ada PSI, Population Stability Index, matriks utama untuk melihat pergeseran populasi. Terus selanjutnya ada KS test, membandingkan dua distribusi data untuk melihat perbedaan signifikan. Selanjutnya ada performance tracking, memonitor penurunan matriks model seperti precision atau recall secara real time melalui dashboard. Selanjutnya adalah strategi mitigasi drift. Jika drift terdeteksi, sistem harus segera merespon dengan melakukan automated retraining, yaitu melatih ulang model menggunakan kumpulan data terbaru. Strategi lainnya adalah feature engineering, untuk menggantikan variabel yang sudah tidak stabil atau menerapkan metode data weighting yang memberikan bobot lebih tinggi pada data terkini agar model lebih adaptif terhadap perubahan terbaru. Selanjutnya ada praktek terbaik dalam data quality. Membangun sistem data yang tangguh memerlukan kombinasi antara teknologi dan kebijakan. Data kotak, perjanjian skema yang ketat antara produsen dan konsumen data. Automate validation, menggunakan tools seperti Grid Expedition untuk cek otomatis.
Data lineage memetakan alur data agar mudah melacak sumber kesalahan. Circuit breaker menghentikan aliran data otomatis jika kualitas data di bawah standar. Studi kasus monitoring di sistem produksi. Sebagai contoh, pada sistem e-commerce, model rekomendasi mungkin gagal saat terjadi perubahan musim atau tren viral mendadak. Cooperated Drift dengan menerapkan monitoring PSI harian. Sistem dapat mendeteksi penurunan klik lebih awal. Solusinya, tim melakukan retraining otomatis setiap minggu sehingga rekomendasi tetap akurat sesuai dengan minat belanja terbaru pelanggan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.